Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang malam minggu masih mau bergabung ya. Saya sengaja memang adakan itu malam minggu karena supaya biar tahu ya teman-teman yang serius belajar itu yang mana. Karena malam minggu biasanya kalau teman-teman yang masih usia 30-an ke bawah ini kan malam mingguan ya nyari refreshing ya ke alun-alun atau kemana gitu ya supaya nyari ide sama teman-temannya gitu supaya mau buka bisnis ya. Salah satunya juga mungkin bisnis ekspor ya. Baik, malam hari ini kita akan secara lebih dalam lagi belajar bareng-bareng ya, bareng saya mengenali pasar ekspor ya. Nanti akan ada tips praktis gimana cara memulainya juga. Baik. Ini biografi singkat saya. Nama saya Muhammad Fuad Rizal Adam, nama lengkap ya. Eh, Saat ini saya bekerja di PT BC Internasional. Saya menghandle bisnis internasional bisnis ya. Dari semua negara, buyer-buyer ekspor yang dari PT BC itu saya handle semua. Kami fokusnya untuk ekspor produk-produk hasil pertanian seperti biji-bijian. Kemudian saya juga punya perusahaan sendiri. Saya owner dan founder produk yang namanya Ijen No Kopi. Jadi kopi specialty. Nah, itu perusahaan saya sendiri namanya PT Rizalia Export Tropical. Baik, lanjut. Nah, malam hari ini saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Ada di antara teman-teman yang malam hari ini sudah punya produk atau rata-rata malam hari ini yang hadir belum punya produk? Coba kolom apa kasih komen dulu di chat ya. Coba kasih komen dulu di chat. Apakah ada teman-teman yang malam hari ini sudah punya produk atau masih belum punya produk? Ya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Karena gini, banyak ya di antara sambil sambil saya tunggu ya chatnya teman-teman. Banyak sekali komentar yang tak masuk ya ke DM saya atau tanya via WA, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu adalah sudah punya produk tapi bingung mau jualnya kemana. Rata-rata pertanyaan seperti itu, Mas gimana caranya? Gimana caranya? Nah malam hari ini kita akan bahas ya Insya Allah ya. Baik ini ya teman-teman ya. Coba saya baca dulu. Kak Iqbal belum, oke. Alhamdulillah, wah ini Kak K ini ya, Alhamdulillah sudah ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa dapat pencerahan lagi ya, gimana cara untuk bisa mengenali marketnya. Kak Hermita belum punya produk Kak, oke, nggak apa-apa, nggak belum punya produk nggak masalah. Nah, Bang Reza ini masih nyari Bang, oke. Pak Yudi belum. Jadi trader dulu Kak Fuad, Kak Sanusi, oke nggak masalah. Belum Mas, aku udah punya produk yang ingin buat diekspor Kak Rasya ya. Tapi jualnya bingung kalau saya ikan, saya ada kenalan. Oke, Kak Anies belum. Ya, rata-rata belum, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi yang sering kali ditanyakan ke saya itu adalah ketika belum punya produk atau ketika sudah punya produk, bingung ya mau jualnya kemana. Nah, itulah pentingnya kita meriset market ya, mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui market untuk produk kita atau bagaimana kita mengenali market dulu sehingga kita bisa menawarkan produk yang tepat untuk market itu, gitu ya teman-teman sekalian ya. Baik. Nah, di sini ada tiga cara ya yang bisa kita lakukan untuk meriset market ya. Bagaimana kita bisa mengenali market itu. Dimulai dari satu, pertanyaannya adalah siapa yang mau beli. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin mempunyai usaha yang berorientasi pada ekspor, pertanyaan yang pertama yang harus teman-teman jawab sendiri itu adalah, ya ini siapa? Siapa yang mau beli produknya? Siapa ini ya, kalau kita lihat gendernya siapa ya? Apakah itu laki-laki ya, ataukah perempuan? Kemudian umurnya berapa umurnya? Ya, misalkan kalau kita tidak tahu umur yang spesifik ya, misalnya range umurnya ya di antara umur sekian sampai sekian, misalkan 25 tahun sampai 35 tahun. Nah, orang atau orang-orang dengan umur 25 tahun sampai 35 tahun itu cenderung suka produk apa? Gitu. Ini masuknya di kebutuhan dan kesukaan mereka. Kemudian nah, ini orang-orang ini itu adalah konsumen akhir ya, artinya apa? Konsumen akhir ya, end user, dia yang langsung memakai produknya, menggunakan produknya ya. Misalkan kita jual keripik ya, dia yang makan keripiknya gitu ya. Atau dia distributor ya, distributor itu wholesaler, jadi dia distributor ngambil barang dalam jumlah besar, kemudian dia jual lagi ke retail-retail gitu kan, dia dia apa namanya,
jual apa diecer ke retail-retail itu, sehingga retail-retail baru ke konsumen akhir. Nah, pertanyaan nomor satu ini, siapa yang mau beli itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan produk-produk apa yang tepat ya untuk market itu ya. Ini cara yang bisa dilakukan oleh pemula ya, seperti itu. Jadi gendernya apa? Nah, misalkan contoh ya, kayak Mas, produk saya itu kan komoditas kayak cengkeh, kemudian jahe ya, ada lagi kopi, kemudian teh. Itu gimana saya menentukan siapa yang mau beli? Nah, ya kita lihat siapa yang makan cengkeh, ya kan? Yang membutuhkan cengkeh, sorry, yang membutuhkan cengkeh itu siapa? Ya, kalau kita lihat ya cengkeh atau jahe atau lain sebagainya, itu adalah negara-negara yang di negara mereka nggak ada kayak kayu manis gitu kan. Di negara Timur Tengah kayak negara gurun itu misalkan Arab, kemudian di negara-negara Arab ya, di Bahrain ya, Qatar ya, itu kan mereka nggak bisa nanam kayu manis ya, cinnamon bahasa Inggrisnya, kayu manis, kemudian cengkeh, mereka nggak ada di negaranya, sehingga mereka mengharuskan mereka membeli dari negara yang menghasilkan itu. Salah satu negara yang menghasilkan produk-produk rempah-rempah itu kan Indonesia, dan mereka akan sangat ketergantungan dengan Indonesia karena di negara mereka nggak bisa produksi itu. Nah, itulah kenapa harus kita ketahui dulu siapa yang mau beli. Nah, kecenderungan orang-orang yang misalkan di tadi ya di wilayah Arab itu ya, mereka lebih suka ya makanan itu kalau dikasih kayak cengkeh, kemudian dikasih eh, kayu manis. Nah, seperti itulah makanya kita harus tahu dulu siapa yang mau beli produk kita di sini. Makanya kita harus tentukan gendernya siapa, lebih spesifik lebih bagus. Berarti kan yang mengkonsumsi cengkeh ada laki-laki dan perempuan bisa diterima. Umurnya berapa? Kalau orang misalkan mau makan dikasih cengkeh dan lain sebagainya untuk bumbu bumbu pelengkap gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ketahui dulu di sini ya. Sampai sini masih aman ya. Jadi cara pertama untuk meriset market ya, teman-teman harus tahu siapa yang mau beli. Dimulai dari siapa? Gendernya laki-laki atau perempuan. Artinya apa? Barang itu bisa diterima oleh laki-laki atau perempuan kecenderungannya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman jual rok ya, ya itu otomatis yang menerima hanya perempuan, masa laki-laki kan nggak pakai rok. Nah, seperti itulah maksudnya, gambaran umumnya seperti itulah. Jadi harus kita ketahui targetnya secara spesifik. Kemudian lanjut ya, yang kedua, cara menentukannya adalah gimana mereka ada di mana. Jadi ini berkaitan dengan negara tujuan ekspornya. Nah, kita juga harus tahu secara spesifik mereka ada di mana. Artinya apa? Ya kita harus cari tahu negara tujuannya. Jangan misalkan kita ditanya ya sekarang ini, Mas, Mbak, Pak, mau ekspor kemana? Atau ekspornya kemana aja? Wah, saya ekspor ke seluruh dunia. Wah, kalau pemula ditanya seperti itu, nanti bingung jawab berikutnya. Wah, ke seluruh dunia ya. Wah, banyak sekali loh negara-negara di dunia ini. Ada 195 negara di dunia ya. Yang kalau misalkan kita ditanya, wah itu regulasinya tiap negara beda-beda teman-teman sekalian. Jadi saran saya, tips ya di sini ya, negara tujuan ekspor untuk kita para pemula, kita harus tentukan dulu negara tujuannya itu minimal ya, minimal satu ya, maksimal 2 sampai 3 negara. Jadi kita harus tentukan, misalkan, oh saya mau ekspor ke Australia, atau saya mau ekspor ke Malaysia, atau saya mau ekspor ke Singapura. Ya sudah, berarti 3 negara ini kita fokuskan, kita cari ya regulasinya seperti apa, kemudian kemudahan-kemudahan ekspornya seperti apa. Nah, di situ nanti kita akan pelajari. Ada di kelas saya itu kami juga mengarahkan teman-teman yang ikut pelatihan dan pendampingan dengan saya. Kami akan mengarahkan negara-negara yang ternyata regulasinya lebih mudah ya. Dan ada memang yang negara-negara itu regulasinya sangat rigid sekali, jelas sekali. Seperti contohnya ya, ke negara-negara Eropa, kemudian ke Jepang ya, ke Korea Selatan ya. Kemudian ada ke Cina juga salah satunya sekarang ini mulai diperketat setelah ada GACC ya. Itu. Jadi nomor dua adalah mereka ada di mana. Jadi negara tujuan ekspornya harus kita tentukan. Jangan ketika ditanya, wah mau ekspor ke semua negara. Nah ini tidak fokus namanya. Kita harus fokuskan minimal satu, maksimal 2 sampai 3 boleh ya. Jadi supaya kita nggak terlalu banyak mencari tahu di awal-awal ya. Di awal-awal jangan terlalu banyak mencari tahu, oh ini regulasi-regulasi yang banyak, nah, sehingga nanti overthinking dan justru nggak segera action ya. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendekati market atau mendekati customer kita ya, mendekati mereka.
Ya, jadi apakah mereka ada di media online? Jadi ada dua cara ya sebenarnya. Yang bagaimana cara kita mendekati market? Yang pertama adalah media offline dan media online. Kalau media online, offline tentunya ya, yang seperti saya tadi sama Kak G sampaikan itu ya, ya kita harus ikut pameran. Nah, dan ini tentu yang untuk pemula ya akan sangat kesulitan. Tapi sebenarnya pameran itu kita enggak juga bisa hadir ya, bukan sebagai eksibitor atau yang berada di situ apa buka booth dan lain sebagainya. Itu kalau bagi kita pemula akan sangat cost ya, biayanya mahal sekali. Tetapi kita bisa hadir sebagai visitor dan gratis biasanya. Oke. Nah, kalau mau besok itu ada di Trade Expo Indonesia, itu adalah pameran perdagangan terbesar ya, setiap tahunnya ada, diselenggarakan di ISBS di Jakarta. Kalau mau hadir nanti bisa daftar di link dari Kemendak ya, TEI. Nanti daftarnya online. Nah, nanti datang ke sana tinggal menunjukkan itu. Nah, itu gratis, bisa teman-teman bisa melihat apa gimana di sana menampilkan apa produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Bisa langsung ketemu bayarnya, bayar-bayarnya itu seperti apa. Nah, bisa langsung datang. Yang kedua adalah yang saya sarankan untuk pemula, yaitu apa? Media online. Media online kita bisa pakai segala macam sekarang itu ada marketplace ya. Marketplace itu yang kita kalau di Indonesia yang besar ada toko orange sama toko hijau. Nah, nggak saya sebutkan mereknya. Kemudian kalau di luar negeri ada banyak ya. Salah satunya ada Amazon, Alibaba, kemudian ada Go Forward Business. Kalau yang misalkan target negara tujuan ekspor kita itu India, kita bisa menawarkan di Trade India atau India Mart. Nah, itu salah satunya. Kalau misalkan kita misalkan menawarkan juga ke Australia, itu ada eBay, ya, ada Etsy, macam-macam sekali di situ. Kita bisa menggunakan media online ini. Bahkan sekarang sosial media yang kita biasa pakai sehari-hari, salah satunya adalah Instagram, ya, Facebook kita, kemudian LinkedIn, itu ya bisa kita pakai juga untuk mendekati market kita. Jadi mendekati market itu gimana kita bisa menjangkau mereka ya. Kalau misalkan kita jualan produk-produk olahan ya, makanan atau minuman ya, bubuk-bubukan ya, misalkan coklat powder. Nah, kita kan bisa menawarkan lewat Instagram dengan mengupload posting gitu ya. Dan itu jangkauannya misalkan kita tag lokasinya di Melbourne, Australia atau lokasinya di China. Itu kan bisa. Nah, itu nanti akan bermain algoritma Instagram untuk mengeksposur konten-konten kita ke sana. Jadi sehingga itu bisa diakses oleh orang-orang Cina. Misalkan kalau misalkan kita ngeteknya di Cina dan lain sebagainya seperti itu. Itu akan ada lanjutannya dan di kelas saya di pendampingan ekspor dengan saya itu di pelatihannya kita arahkan teman-teman semuanya ke arah ke sana. Jadi cari cara mencari apa mengenali market tadi itu tadi ya. Dari yang pertama adalah siapa yang mau membeli produk saya ya, produk kita. Siapa yang mau beli, gendernya dan lain sebagainya harus lengkap. Kemudian mereka ada di mana? Negara tujuannya ya terutama ya. Harus spesifik ya. Supaya kita fokus ya, bisa tahu regulasinya apa ya, syarat-syaratnya apa, persyaratannya. Kalau kita sudah menentukan, otomatis kita fokus dong ya. Jadi misalkan ke Australia, ya sudah kita cari syarat-syaratnya ke Australia apa untuk produk yang saya jual. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mendekati market? Semakin mudah ya kita ditemukan oleh market ya. Misalkan kita jualan itu tadi, produk powder. Kalau market mudah menemukan misalkan kita mereka cari di Facebook ada apa namanya postingan kita di Facebook. Mereka cari di Instagram, ada postingan kita di Instagram. Mereka cari di LinkedIn, ada juga postingan kita. Apalagi kalau kita membuat website. Mereka cari di Google, kemudian di search, ya misalkan Coco Powder from Indonesia, supplier Coco Powder from Indonesia. Kemudian muncul website kita, maka diakses oleh dia. Dia melihat, oh di situ ada tampilan-tampilannya dan lain sebagainya. Nah itulah yang ya salah satu cara bagaimana kita mendekati market ya, jadi media offline maupun media online gitu ya. Nah, dari yang saya sampaikan tiga tadi, kira-kira manfaat enggak buat teman-teman sekalian? Coba komen dulu. Coba kasih komen di chat ya. Dari tiga yang saya sampaikan, teman-teman dapat manfaat enggak? Ya, coba komen dulu ya teman-teman sekalian ya. Dari saya yang tiga yang saya sampaikan tadi, dapat ya, alhamdulillah, dapat Mas. Daging, sangat daging enggak? Wah, makasih, bermanfaat ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, langkah-langkah ekspornya gimana?
Kak K nanti pertanyaannya saya jawab ya nanti ya. Tenang, ada sesinya. Sekarang langkah-langkahnya gimana ya? Sebentar. Ini nge-freeze ini tadi. Nah, untuk pemula langkah awal ekspornya adalah ya pertama tadi ya kita riset market dulu. Nah, jadi yang saya terangkan tadi cari ya siapa yang mau beli produk kita, kemudian mereka ada di mana, kemudian adalah cara kita mendekati mereka. Kemudian yang kedua adalah kita riset produknya ya. Nanti kita akan coba kalau masih ada waktunya kita cari riset produk ya sebentar saja. Cari produk yang demand-nya tinggi. Apa demand-nya tinggi? Ini aku Yang mesin approval potensi ya. ekspornya itu tinggi ya, permintaannya dari luar negeri tinggi. Gimana caranya? Nanti kalau ada waktu kita akan coba praktekkan langsung. Itu kita bisa cari produk-produk apa yang demand-nya tinggi dari data BPS ya. Kemudian dari data trade map ada. Dan di situ lengkap, misalkan kode HS-nya apa di situ, kopi, rempah dan teh ya. Di situ ada, oh ini Hah? produk-produk yang demand-nya tinggi di luar negeri. Karena Iya. apa? Kayak kopi, teh, rempah. Itu kan saya tadi sudah sampaikan. Di negara mereka, di negara-negara yang para buyer ini, di sana nggak ada orang nanam produk-produk apa eh, rempah-rempah dan lain sebagainya. Di sana juga nggak, kalau meskipun nanam kopi juga nggak akan tumbuh subur. Yang tumbuh subur adalah di negara tropis, salah satunya Indonesia. Makanya cari atau riset ya produk yang demand-nya tinggi dan itu ada di datanya dan mudah sekali sekarang mengakses data-data itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah setelah kita mengetahui produknya, nah maka kita perlu memahami produk knowledge-nya ya, spesifikasinya, beratnya berapa per kilo dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang ketiga caranya ya adalah mencari produsen atau supplier ya. Kalau kita tadi kebanyakan yang belum belum punya produk ya, kita bisa mencari produsen. Artinya apa? Kita belum bisa memproduksi langsung ya. Berarti kita ngambil dari orang terus kita jual ke pasar internasional ya. Yang perlu ditanyakan nanti adalah tanya kapasitas produksinya berapa ya. Satu bulan dia bisa menyediakan produk itu jumlahnya berapa? Sekian ton misalkan sekian pieces ya. Kemudian di situ kita tanya harganya, dia jual ke kita berapa sehingga kita nanti bisa menghitung ya, kita bisa menghitung harga jual kita kepada buyer. Kemudian penanganan produknya itu seperti apa ya, mulai dari packagingnya, nah apakah itu penyimpanannya harus disimpan di tempat khusus atau bisa di dalam suhu ruang dan lain sebagainya. Itu nomor tiga. Yang nomor empat adalah kita menentukan harga ya, menentukan harga jual dan juga pembayarannya seperti apa ya. Di nomor empat ini yaitu tadi karena kita sudah tanya harga ke supplier ya, ke produsen ya, kita harus setelah itu menentukan harganya. Nah, dari situ kita akan menentukan harga pokok apa namanya penjualannya itu berapa. Misalkan ada beberapa kan harga ekspor itu. Nah, itu. Kemudian kita membuat senjata promosinya ya. Membuat senjata promosinya itu apa aja ya? Minimal ya kita harus punya company profile, kemudian katalog produk ya dan juga price list ya. Syukur-syukur kita punya budget atau dana ataupun kita menyisihkan apa namanya modal kita untuk membuat website. Itu sangat penting karena website ini adalah salah satu cara kita mendapatkan kepercayaan dari buyer. Apalagi websitenya itu terlihat sangat profesional. Di situ ada kontaknya yang bisa dihubungi, Google Map-nya ada di situ, produk-produknya sudah dijual di situ. Kemudian misalkan sudah pernah mengambil project-project yang ada di dalam negeri dan lain sebagainya bisa ditampilkan di situ, sertifikat-sertifikat apapun yang ada kemudian ditampilkan di situan itu akan membuat buyer semakin excited dan percaya ya dengan company kita ya. Nah, kemudian nomor 6 adalah kita sudah mulai bisa aktif mencari buyer ekspor. Salah satunya lewat platform B2B tadi yang saya sampaikan, bisa lewat Go Forward Business, ada di Ina Ekspor ya, atau bisa melalui media sosial ya, atau kita bisa ikut pameran ya. Jadi kita bisa langsung kontak atau ketemu sama buyernya. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya setelah kita mencari buyer, dapat apa namanya orderan, deal, kita menyiapkan barangnya dan menyiapkan forwarder. Nah, forwarder ini akan membantu kita nanti untuk mengatur pengiriman produknya, baik itu melalui kiriman via laut atau via udara. Jadi seperti itu. Termasuk nanti pihak forwarder akan membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi kita hanya tinggal menyediakan invoice sama packing list ya. Packing list itu isinya ya beratnya produknya itu berapa. Nah, kita serahkan ke forwarder. Nanti forwarder akan mengatur untuk membuatkan sertifikat COO, kemudian BL atau AWB ya.
kemudian ada insurance, ada phytosanitary kalau misalkan mensyaratkan phytosanitary dan lain sebagainya. Itu bisa dikomunikasikan dengan pihak forwarder. Baik. Nah, prakteknya seperti apa, Mas? Sebentar. Prakteknya, nah nanti ini kita coba praktekkan ya. Nah, nanti kita akan mencari potensi market ekspor lewat ini trademap.org. Kemudian kalau misalkan kita mau cari produk atau komoditas, itu ada di buku saya yang judulnya Belajar Ekspor dari Nol. Di situ ada bagaimana cara kita mencari produk dan komoditas ya. Kemudian kita juga ada cara mencari data di BPS gimana ya. Kemudian cari supplier di mana, Mas? Nah, cari supplier ada gampang. Caranya ada lewat Facebook bisa atau lewat Ina Ekspor ya. Kemudian buat alat promosi dan mengurus legalitas itu juga. Nah, nanti kita harus praktekkan cara membuat alat promosi kayak company profile, price list ya, katalog itu kita bisa buat di Canva. Untuk company profile video perusahaan kita bisa kita buat di CapCut. Nah, kemudian kita bisa mengurus NIB ya, nomor induk perusahaan. Kemudian ya kita bisa mencari bayarnya lewat tadi Go for Business ya, Google Map, LinkedIn dan lain sebagainya. Baik, itu coba kita masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu sebentar. Eh, sebentar kita coba masuk di trademap.org ya, teman-teman sekalian. Di trademap.org kita masuk di sini. Kemudian kelihatan nggak ya gambarnya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini setelah masuk, teman-teman cek di bagian atas ini. Kalau lewat HP biasanya di bagian pojok ini, pojok kanan itu ada 3 garis, itu diklik garisnya, nanti akan muncul ini. Other ITC Tools. Kalau misalkan teman-teman masih belum menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teman-teman bukanya lewat browser, nanti browsernya di garis 3 itu juga dikasih apa? Diterjemahkan kalau misalnya kesulitan. Other ITC Tools ini, kemudian klik di bagian ekspor potensial map ini ya. Bismillah. Saya minum dulu. Oke. Nah, di sini nanti diklik lagi di bagian kalau lewat HP ya. Di bagian garis 3-nya diklik nanti akan muncul marketnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul ekspor potensial. Nah, ini ya ekspor potensial, potensi ekspornya ya. Di sini kita bisa melihat, misalkan kita for exporter ini berarti kita eksporternya dari mana? Dari Indonesia misalnya. Lah, kita klik Indonesia. Produknya apa? Nah, ini kalau semua produk ya, kita lihat dulu semua produk. Eksporter dari Indonesia itu untuk semua produknya itu terbesar kita tujuan ekspornya kemana? Ke negara Cina ya. Dengan ya potensi ekspornya itu 60 juta US dollar. Ya, 60 juta US dollar. Ya, bilion, 60 miliar US dollar ya. Aktual ekspornya itu sekitar 35 miliar US dollar. Dan potensi yang belum terrealisasi tinggal sekitar 27. Nah, ini. Ya, misalkan contoh ya, contoh ini produk ya, misalkan sugar. Nah, sugar. Nah, ini misalkan kalau teman-teman punya produk itu gula kelapa ya, gula aren di sini, sugar, NES ini dan lain-lain ini artinya. Coba kita lihat. Negara yang mengimpor sugar dari Indonesia atau gula dari Indonesia yang HS-nya ini kodenya. Itu mana yang terbesar? Ternyata Cina. Nah, kalau tadi miliar kan, ini juta ya. 39 potensi ekspornya itu 39 juta US dollar. Aktualnya masih 2,4. Potensi yang belum terrealisasi ada 36. Berarti kita masih ada kesempatan untuk ya melengkapi atau mencari potensi yang belum terrealisasi ini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di Filipina juga gitu ya, masih ada yang potensi belum terrealisasi. Singapura ya. Nah, kalau United States ini gini. Nah, ini ya penjelasannya. Potensinya 7,9 US dollar. Aktual ekspornya itu sudah 36 juta. Jadi sudah lebih nih. Jadi mereka stoknya mereka sudah penuh-penuh di sana. Jadi ini ya kolom potensi realisasinya sudah kosong. Kenapa? Ini saya bisa menjawab kenapa. Sekarang orang itu sudah beralih ya dari gula kalau apa namanya yang gula biasa itu yang dari tepung ke gula aren karena lebih sehat ya gula aren. Mencari lifestyle kesehatan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup ya prakteknya ya. Nah itu tadi penjelasannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada sekitar waktu 10 menit saja ya teman-teman sekalian ya. Boleh tanya langsung raise hand ya, atau tanya di kolom chat ya.
Silakan teman-teman sekalian kalau ingin menanyakan. Saya baca dulu ya. Iya, mohon maaf sinyalnya tadi putus-putus. Mas Fuad, boleh tanya dikit nggak? Bentar, ini yang sudah tanya. Oh, di kolom ya? Oh ya, di kolom. Raise hand dulu tadi ada Kak Sanusi, silakan. Bentar ya Kak Kei, mohon maaf ya. Tadi, silakan Kak Sanusi. Ini kita waktunya sangat terbatas soalnya. Assalamualaikum Kak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana Kak, kabarnya? di Ya, daerah saya kan banyak pabrik ikan, pabrik surimi, ikan oke. beku, daging itu. Ya, Cara cara ekspornya itu gimana? Itu mungkin bisa cara jadi ekspornya. trader gitu. Oke, berarti Kak Cari kode Sanusi AS nanti memposisikan kesulitan. diri sebagai trader ya. Gimana Kak? Cara apa? Cari kode AS-nya itu kesulitan saya belum. Oh, cara cari Tidak, kode Mas. AS-nya. Sebentar, ini di website ini, di NSW. Di sini cari. Di sini ya, di NSW namanya. Sebentar. Berapa, Be? 28 ya? Oke, teman-teman, sebentar ya. Nanti kalau nggak keburu pertanyaan, karena saya takutnya ini nggak keburu ya pertanyaannya Ya, gimana guys. ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke ini ya, WA admin saya ya. Saya chat di WA adminnya, saya chat di chat, saya kasihkan di chat. Nanti pertanyaan yang belum terjawab ya, yang di chat bisa ditanyakan ke admin saya. Nanti biasanya akan diteruskan ke saya ya. Itu nomornya ada di situ. Saya ingin mendemokan ini ya. Ya, di sini Kak nyarinya ya. Nanti masuk ke websitenya insw.go.id. Ya, masuk ke websitenya insw.go.id. Kemudian kita cari ikan. Ini suaranya ini, yang ini. Nah, di sini ya kita cari ya. Nanti di sini ikannya itu jenisnya apa ya? Ikannya ini ada ya. Nah, nanti cari di sini ya. Kak Sanusi ya, ikan segar atau dingin ya, tidak termasuk dipotong atau seperti ini. Masuk HS code-nya itu di sini 0302. Oke. Itu ya Kak Sanusi ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ada yang lain Kak Ibnu, silakan Kak Ibnu. Terima kasih Kak Fuad. Ya. Cek di INSW nanti ya. Silakan Kak Ibnu. Ada Kak Ibnu? Oke. Saya dipesan aja Kak, dipesan. Boleh Kak Ibnu silakan langsung. Halo. Hari Hatta. Tes. Amin, Halo. satu. Siapa ya? Halo, tes. Oke, silakan Kak Ibnu. Suaranya agak dikerasin dikit. Saya nggak dengar. Ini ada suara ini apa orang tadi. Oke, silakan. Sudah dengar suaranya. Ini apa? Kalau tadi itu kalau misalnya ikan itu potensi nggak dijual ke luar negeri? Ikan ya. Baik. Ini ikan apa dulu? Ikan tawar apa laut? Ikan air tawar apa air laut? Kalau aku sih ada semuanya sih. Soalnya saya punya kenalan punya perusahaan ikan di Indonesia itu punya banyak ikan macam semuanya, tawar semuanya. Oke, Jadi siap. apakah potensial? Pasar potensialnya. Jadi gini, saya kemarin ikut Zoom dengan atas perdagangan Dubai ya. Ternyata setelah di datanya mereka itu ternyata eh, mereka itu mengimpor produk ikan segar ya yang sudah dipotong-potong dan juga ikan frozen dari Indonesia. Itu banyak volumenya itu dari impor mereka, data impor mereka dari Indonesia itu masuk 10 besar untuk ikan-ikanan. Nah, itu bisa ditawarkan nanti di atas Oh, perdagangan Dubai ya. Dubai. Ya, di Dubai. Orang Dubai suka makan ikan, orang Arab. Ya, gitu ya. Kak Ibnu ya. Coba nanti dicari aja ya. Dubai, pasarnya yang besar di Dubai untuk ikan. Gitu. Silakan. Saya kasih kesempatan buat yang lain ya Kak Ibnu ya. Terima kasih Kak Ibnu. Terima kasih. Ya. Silakan Kak K ya, sudah tanya ya dari tadi. Oh ya, Mas Fuad ini apa kalau dari semua step yang Mas Fuad langkahkan, jelaskan, alhamdulillah udah saya lakukan. Cuma masalahnya adalah
ketika kan produk saya ini kan arang briket batok kelapa. Oke. Nah, jadi apa namanya? Masalahnya adalah ketika saya coba di trade map itu, Mas Fuad, dia itu ngedetectnya tuh rata-rata tuh wood charcoal, Mas Fuad. Nah, jadi Oh, makanya itu saya jadi kadang bingung gitu. Ini kalau misalnya kita nge-tracknya di situ wood charcoal, padahal produk kita coconut charcoal, itu gimana tuh Mas Fuad? Cara supaya kita bisa ngefilternya gitu. Karena jadinya kalau seperti itu saya jadi kayak itu maruk. Jadi semua negara mau saya ini kan gitu peluangnya gitu Mas Fuad. Oke. Heeh. Wah, ini ini harus kalau yang tahu ya coconut charcoal itu banyak sekali peminatnya. Cina terutama. Jadi Kak Ke coba posting di Alibaba. Nanti Kak Ke buat akun dulu ke Alibaba ya. Alibaba itu platformnya Cina. Dia besar Oh, sekali. Cina peluangnya besar ya Mas Fuad ya? Iya. Tapi kalau misalkan Kak Ke punya ada budget sendiri, nanti ada berlangganan masuk di situ, nanti jadi ya standar member lah ya. Regular member yang biayanya sekitar 6 jutaan per tahun. Jadi kalau dihitung per bulannya kan nggak terlalu mahal ya. 6, berarti berapa itu? Ya ratusan ribu lah 500-an lah kali ya. per bulan. Mm-mm. Nah itu untuk Mm-mm. promosi karena di situ nanti akan diarahkan ada tim-timnya yang dari situ ya. Kalau di Go Forward Business itu kita juga bisa berlangganan sebenarnya. Nanti bisa diundang di Zoom juga sama tim yang di situ itu. Terus dijelaskan gimana cara mempromosikannya, buyer-buyernya dikasih tahu dan lain sebagainya. Banyak caranya. Itu nanti di Trade Expo tuh ada ndak ya Mas Fuad ya perwakilan dari biasanya kan ada delegasi mereka tuh yang dari China Ada. atau apa. Nah, misalkan ya. Memungkinkan kayaknya kita untuk bisnis matching nggak sih? Oh ya, kalau itu tentu harus ini dulu. Kita nggak bisa langsung bisnis matching, ya nggak bisa. Harus Oh. janjian. Kan buyer-buyer itu nggak bisa misalkan kenal dengan orang baru dia langsung itu nggak bisa. Oh, oke, oke. Kecuali memang kita ini apa? kasih brosur, kartu Apa nama dan lain sebagainya sudah nyiapin, baru oh ini Hmm. saya juga ini kok apa Ini dikecilin label masih dan bisa lain nggak? sebagainya kami eksportir juga tapi nggak buka booth. Nah itu dijelaskan di situ langsung bisa. Tapi untuk Hmm. bisnis matching itu kan ada Kalau tempat-tempatnya sudah terlalu disediakan jauh sama gitu, mereka dan lain mungkin dia sebagainya. penyesuaian dari dia aja. Itu sih. Cakep. Jadi banyak sekali ya Kak K ya. Iya. Itu caranya, salah satunya lewat Google. Masya Ya Allah. mungkin cari keywordnya aja. Keywordnya misalkan coconut charcoal, coconut shell charcoal. Coconut shell charcoal. Ya charcoal, ya gitu. Ini Gitu ya Kak K ya. Sebentar, Oke, sip. Makasih Mas Fuad. sama-sama. Bermanfaat. Oke. Wah, ini kurang 1 menit lagi ya. Ada lagi enggak? Oh ini, sebentar saya tanya ini. Kak, coba keripik singkong. Jadi gini, kalau keripik singkong, itu kita cari di platform-platform itu nggak ada, Kak Asep. Kita nyarinya di mana kalau keripik singkong? Itu ada di websitenya Etsy atau eBay itu. Nanti cari aja keripik ini. Saya kalau jelasin ini nggak keburu ini, kurang 1 menit lagi. Jadi gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan teman-teman sekalian, silakan tanya di WA admin saya. Saya share WA-nya di situ. Nah, saya perlu sampaikan ya teman-teman sekalian. Jadi gini, banyak sekali teman-teman itu yang pengen memulai itu selalu apa namanya, fokusnya itu bukan ke hal-hal yang perlu difokuskan sebenarnya. Ya kayak tadi fokus mau memulai bisnis ekspor, bingung di modal ya. Ya tentu kita harus nyiapin modal tentu. Tapi sebelum itu kita harus siapin yang lain-lain ya. Salah satunya ya ini tadi kita harus riset market dulu ya sebelum itu. Jadi kalau kita bingung di modal biasanya nggak mulai-mulai ya, nggak segera action ya itu. Jadi mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kemudahan rezekinya ya, rezekinya barokah, berkah dan bermanfaat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan jumpa lagi ya di Zoom lagi. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan yang longgar. Demikian informasinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.